Shalom Kak, nama saya Richardson Eliezer Sandaya. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Kakak, yaitu Mazmur 48 ayat 5 yang berbunyi, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sekian dari saya Kak. Shalom, terima kasih. Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Terima kasih. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami bekerja yang betul sedia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selamat hari Minggu semuanya. Halo adik-adik, apa kabar yang di rumah? Pasti dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Tia akan memandu ibadah IMPA adik-adik dari awal pertengahan sampai akhir. Lalu PF-nya siapa ya Kak Tia? Ada Kak Uti. Nah, sebelum itu Kak Tia ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Minggu hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Adik-adik, sekarang adik-adik udah boleh duduk. Ya, duduk dengan tenang ya adik-adik, karena kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam kehidupan adik-adik yang pada hari ini masih boleh meluangkan waktu untuk beribadah impa bersama, walaupun hanya di rumah saja. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga Kak Uti yang akan melayani kami dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita masuk dalam ibadah impa kita hari ini. Sekarang kita buka KC 219 yang berjudul Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus, bait yang pertama saja. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman ya adik-adik. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan adik-adik. Seperti yang Kak Tia udah sampaikan di awal, Alkitabnya pasti sudah ada ya sama adik-adik semua. Nah,
Sebelum kita masuk berdoa, Kak Uti minta nih adik-adik semua dibuka dulu Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab yang paling terakhir. Hah, apa ada yang tahu? Benar, kitab Wahyu adik-adik ya. Buka Wahyunya, Wahyu pasal yang kedua. Jika sudah, Alkitabnya ditaruh, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami disempatkan lagi ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak layan yang akan menyampaikan, dan berkati kami anak-anak agar dapat menerimanya dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya adik-adik, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah semua ini? Kak Uti berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan pastinya sukacita ya adik-adik. Walaupun kita masih seperti ini, tapi Kak Uti yakin adik-adik rindu dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu pada hari ini kita akan mengenal jemaat mula-mula di kota Efesus. Nah, adik-adik tahu jemaat di kota Efesus ini dulunya itu mula-mula mereka jemaat yang tekun, jemaat yang rajin beribadah, jemaat yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Bahkan adik-adik, jemaat di kota Efesus ini bahkan mereka menolak, mereka mengatakan tidak untuk pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ya kalau misalkannya adik bilang, ini di situ ada ini loh. Kalau misalnya orang tuh ya bilang, di situ ada yang buat kasih sembuh orang loh. Nah,
itu kan ajaran-ajaran sesat ya adik-adik ya. Mereka menolak, mereka tidak, saya hanya percaya sama Tuhan. Mereka sangat taat, mereka sangat tekun adik-adik. Tetapi adik-adik, di tengah berbagai tantangan, pergumulan yang ada, ternyata kebaikan mereka menjadi luntur. Mereka menjadi kendor adik-adik. Udah tidak seperti dulu yang awal-awal mereka setia, taat. Nah, akhirnya mereka meninggalkan kasih yang semula dan telah sangat dalam jatuh ke dalam hidup yang di luar kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya melalui surat Wahyu dijelaskan bahwa jemaat Efesus diajak untuk apa adik-adik? Iya, untuk bertobat. Yaitu mereka harus meninggalkan segala sesuatunya yang menyedihkan hati Tuhan. Mereka harus menjadi lebih baik lagi dan melakukan apa yang Tuhan sukai adik-adik. Nah, adik-adik tahu, jika tidak bertobat, Allah akan menolak mereka sebagai persekutuan umat. Maksudnya gimana ya Kak? Iya, jadi kalau mereka datang beribadah dan mereka tidak bertobat sungguh-sungguh, Tuhan menolak ibadahnya mereka adik-adik. Tuhan tidak terima. Karena hidupnya mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan adik-adik tahu, di ayat yang ke-7 dan ke-8 semakin ditekankan, semakin diingatkan lagi, bagi mereka yang tetap setia, semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mereka akan disebut pemenang. Wih, hebat kan disebut pemenang. Siapa di sini ya yang tidak mau menjadi pemenang? Dalam konteks ini, dalam hal ini adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita, menjadi pemenang iman. Efesus diharuskan menjadi seperti itu. Pemenang di sini maksudnya gimana Kak Uti? Iya, mereka adalah orang yang bersedia menolak hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Itu adalah pemenang. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan lagi, kita harus belajar, selalu tekun, rajin untuk mengetahui tindakan-tindakan yang Tuhan sukai. Ayo, apa kira-kira? Adik-adik harus tahu apa ya yang disuka sama Tuhan. Nah, supaya adik-adik diajar lagi tetap hidup setia untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam situasi apapun. Kak, contohnya gimana ya? Nah, contohnya kayak gini nih. Misalnya adik-adik lagi ibadah IMPA, tiba-tiba lagi ibadah IMPA muncul ada teman bilang, ayo main bola yuk. Akhirnya adik-adik meninggalkan ibadah IMPA. Ya, terus ada lagi kalau misalkannya apa ya, kalau misalnya disuruh sama orang tua, adik-adik suruh belajar, adik-adik malah main HP, main game. Nah, seperti itu adik-adik. Contohnya yang adik-adik selalu lakukan biasanya dalam kehidupan anak-anak. Nah, sekarang adik-adik harus tahu kira-kira apa ya yang disuka sama Tuhan. Ketika adik-adik sudah tahu apa yang disuka sama Tuhan, adik-adik akan melakukannya. Sebelum adik-adik melakukannya, adik-adik harus apa? Adik-adik harus mengingat, oh iya, Tuhan Yesus suka saya ibadah IMPA. Saya harus melawan godaan-godaan dan saya harus melakukannya dengan baik. Dan itu akan menjadi pemenang iman. Seperti di jemaat kota Efesus adik-adik. Di mana dalam surat Wahyu ini diingatkan kembali adik-adik agar mereka harus bertobat. Nah, adik-adik pasti mau kan mendengarkan firman Tuhan. Lebih penting loh itu adik-adik dibanding adik-adik melakukan hal-hal yang di luar gimana Kak? Iya, kalau misalnya ibadah terus adik-adik tuh kayak pengen nonton, pengen main. Adik-adik harus melawan godaan itu.
supaya adik-adik bisa menjadi pemenang. Pasti Kak Uti yakin adik-adik mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Nah, adik-adik, karena Kak Uti yakin adik-adik bisa, adik-adik mau kan semua di rumah menjadi anak-anak yang taat, menjadi pemenang iman pastinya adik-adik. Nah, adik-adik tahu hari ini kita sebagai anak-anak GPIB termasuk Kak Uti bersuka cita. Kenapa Kak Uti? Iya adik-adik, karena pada hari ini tepat di tanggal 31 Oktober 2021 gereja kita GPIB berulang tahun adik-adik. Wah, happy birthday pastinya ya adik-adik ya. Wah, kita mengucap syukur adik-adik. Adik-adik tahu GPIB ini sudah hari ini tuh tepat umurnya 73 tahun. Wah, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik dan Kak Uti juga kakak layan semua harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah setia dan menjaga gereja kita adik-adik. Nah, adik-adik, cara berterima kasihnya seperti apa ya? Gimana caranya? Nah, adik-adik, dengan cara adik-adik selalu belajar setia melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita senantiasa menjadi pemenang iman bersama Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap menjadi pemenang iman? Ayo kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon dengan nyanyian adik-adik. Nyanyian kali ini mau mengingatkan kita agar kita selalu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Baik, yang ketiga ya adik-adik. Hai kawanku, pujilah Yang Maha Mulia. Berjanjilah selalu setia padanya. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat adik-adik. Tentunya kita ingin mendoakan firman yang sudah kita dengar, kemudian kita mendoakan juga gereja kita yang berulang tahun pada hari ini. Kita mendoakan teman kita yang sakit ya adik-adik. Khususnya ada teman kita, adik Dani, yang dalam pemulihan pasca operasi. Nah, kita akan doakan adik-adik. Nah, adik-adik bisa juga apa yang adik-adik inginkan, adik-adik dalam hati berdoanya ya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami telah dengar ya Tuhan. Mampukan kami anak-anak agar dapat menjadi pemenang iman ya Tuhan. Mampukan kami dapat melawan segala sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Tuhan dalam kehidupan kami, agar supaya hidup kami anak-anak ini ya Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu dan pastinya selalu membuat Engkau bangga terhadap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami yang pada hari ini tepat berulang tahun, ditambahkan lagi usia pelayanannya menjadi 73 tahun. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan Engkau selalu menjaga
gereja GPIB dimanapun mereka tersebar ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau selalu memberkati dan menjaga GPIB yang ada di daerah-daerah yang tersebar di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus mampukan majelis sinode, Engkau mampukan segala unit-unit misioner dan juga pelkat-pelkat yang mendukung dan menopang GPIB ini ya Tuhan, agar supaya gereja kami ini dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk gereja Shalom, GPB Shalom di Kota Balikpapan ini ya Tuhan, di mana tempat kami bergereja. Kiranya Engkau memberkati pendeta yang ada di dalamnya, juga Engkau memberkati majelis-majelis, Engkau memberkati karyawan kantor, Engkau memberkati pengurus keenam pelkat, terkhusus juga pelkat PA ya Tuhan. Engkau memberkati pengurus PA. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoakan untuk kami anak-anak yang saat ini di bangku sekolah. Kiranya ya Tuhan Engkau mau memberikan kami kepintaran, Engkau mau memberikan kami kerajinan, agar supaya kami tekun dalam belajar dan kami mendengarkan apa yang ditugaskan oleh guru-guru kami. Berkatilah teman-teman sekolah kami, berkatilah guru-guru kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk orang tua kami yang sampai dengan saat ini ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan. Kiranya Engkau selalu memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati juga apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau mau jaga dan sertai ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan saat ini, pandemi COVID, yang mana kami masih belum bisa bertemu, bertatap muka bersama, beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah kami dengan rajin dan sukacita juga tetap mengikuti IMPA walaupun kami hanya di rumah saja. Dan Kau memberkati para medis, Kau memberkati pemerintah dalam menangani COVID ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dan mujizat-Mu nyata akan melawat, akan menyembuhkan negeri kami, bahkan dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, terkhusus ya Tuhan, ada teman kami, adik Dani, yang mana beberapa minggu yang lalu sudah melakukan operasi. Kiranya ya Tuhan, dalam penyembuhannya Engkau mau memberikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik lagi, sehingga teman kami dapat bermain lagi seperti sedia kala sebelumnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas semua yang Kau telah berikan kepada kami. Kami ingin juga mau berdoa untuk orang yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati sukacita mereka pada saat ini. Berkatilah Kakak Layan, berkatilah segala sesuatu yang dilakukan ya Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan ya adik-adik. Jangan lupa, karena setiap hari Minggu kakak-kakak selalu mengingatkan, dimasukkan ke dalam amplop persembahannya, lalu dititip siapa adik-adik? Dititip sama mama papa untuk dibawa ke gereja. Di amplopnya jangan lupa dikasih nama ya adik-adik. Namanya adik-adik
sektornya, lalu IMPA tanggal berapa hari ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik, sekarang sambil kita memberikan persembahan, adik-adik berdiri juga dong biar semakin semangat. Kita akan menyanyikan KC dari KC 278, Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Yang kedua. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Sekarang bait yang ketiga adik-adik. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Sekarang bait yang keempat, semakin semangat. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Mazmur 48 ayat 15 bunyinya demikian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita Allah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Terima kasih. Mazmur 48 ayat 15 berbunyi demikian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 48 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah IMPA kita hari ini adik-adik. Kita buka KC kita dari KC 273, Maju Laskar Kristus. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Setelah itu Kak Uti akan menutup dengan doa penutup. Kita bangkit berdiri? Ya. Rajamu sendiri.
Bait yang kedua. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggelegar. Majulah laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Ya adik-adik, tiba di penghujung ibadah adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa adik-adik. Tapi Kak Uti ingatkan lagi adik-adik. Adik-adik sudah siap kan menjadi pemenang iman? Kok pada diam? Sudah siap Kak Uti? Nah harus kayak gitu. Iya Kak, sudah siap. Wes, Kakak tunggu ya adik-adik. Kakak tunggunya nanti kakak ketemu orang tua, terus orang tua ceritakan adik-adik sudah jadi pemenang iman dah. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, mampukan kami anak-anak, apa yang kami sudah lakukan pada hari ini, beribadah kepadamu, membuat kami menjadi sukacita dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami minta bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah Juru Selamat kami yang akan mendengar segala doa-doa kami dan juga mengabulkannya. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, impact kita udah selesai ya hari ini. Kak Tia mau mengingatkan kembali untuk adik-adik semua yang saat ini sudah mulai masuk sekolah ya, sudah mengikuti pelajaran dan datang ke sekolah kan. Adik-adik tetap mengikuti dan mematuhi prosedur kesehatan yang ada ya. Tetap mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Begitu juga yang sekolah di rumah aja, tetap menjaga kesehatan ya adik-adik. Tetap semangat untuk mengikuti ibadah IMPA walaupun hanya di rumah aja. Kita berdoa bersama ya adik-adik supaya COVID ini cepat berlalu, kita bisa gereja, kita bisa sekolah minggu ke gedung gereja kita. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita akan menyanyikan Selesailah IMPA kita.